Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang basis ortonormal. Jadi latar belakang kenapa kita perlu untuk memahami atau mempelajari tentang basis ortonormal itu adalah karena terkadang ketika kita bekerja dengan suatu vektor atau dengan suatu matriks, kita itu memerlukan suatu perhitungan yang lebih sederhana untuk membentuk kombinasi linear dari suatu vektor. Jadi kan kalau kalian masih ingat pertemuan awal setelah UTS itu kan kita membahas tentang kombinasi linear ya. Kombinasi linear itu kan yang bagaimana caranya kita menemukan suatu skalar K, kemudian ketika skalar itu dikalikan dengan eh, apa namanya basis, itu kemudian akan membentuk suatu vektor gitu kan. Nah itu kan proses itu agak sedikit panjang. Nah kemudian proses itu dapat dipersingkat lagi ketika kita sudah memiliki basis ortonormal. Jadi dengan adanya basis ortonormal itu nanti akan mempermudah kita atau menyederhanakan perhitungan dalam membentuk kombinasi linear suatu vektor. Nah, secara definisi itu sendiri, basis ortonormal itu dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi pertama kita punya V yang merupakan ruang hasil kali dalam. Kemudian kita punya subruang W dengan anggotanya atau isinya itu adalah vektor U1, U2 sampai UR. Nah, W ini karena W ini adalah subruang dari V, maka W ini kan subset ya, subset dari V. Nah, kemudian himpunan W ini disebut sebagai himpunan ortonormal itu jika W itu adalah himpunan ortogonal dan panjang setiap anggota W itu adalah 1. Atau secara kalau dituliskan secara notasi yang lebih ringkas itu ya seperti ini. W himpunan ortogonal berarti apa namanya hasil kali dalam antara UI dan UJ itu adalah sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Kemudian untuk setiap UI panjang UI itu adalah 1. Jadi itu adalah syarat bahwa suatu himpunan itu disebut sebagai himpunan ortonormal. Nah, ini beberapa contohnya ya. Jadi pertama itu himpunan basis baku itu terhadap suatu hasil kali dalam pada masing-masing ruang hasil kali dalam itu merupakan himpunan ortonormal. Ini adalah contoh yang paling mudah untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan basis baku itu adalah merupakan himpunan ortonormal. Kemudian ini ada contoh kedua ya. Ini kalau tadi itu kan kita himpunannya itu kita punya himpunan basis baku. Sekarang di contoh kedua ini kita punya himpunan W-nya itu adalah suatu polinomial. Jadi ketika kita berbicara tentang ruang vektor itu tidak harus bahwa objek yang kita amati atau objek yang kita kerjakan itu adalah yang berbentuk vektor yang seperti biasa itu. Jadi kadang juga bisa berbentuk polinomial atau matriks juga gitu ya. Nah, ini yang contoh kedua ini itu adalah kita diminta untuk menyatakan apakah W yang isinya itu adalah polinomial itu merupakan himpunan ortonormal terhadap hasil kali dalam ini dengan aturannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama berarti kita harus menunjukkan bahwa hasil kali dalam U1 dengan U2, U1 dengan U3, dan U2 dengan U3 itu sama dengan 0. Dengan aturan hasil kali dalamnya itu adalah ini. Dan kedua, kita harus buktikan bahwa panjang setiap vektor U itu adalah, atau polinomial U itu adalah 1. Nah, ini adalah solusinya, bisa kalian lihat ya. Jadi, karena hasil kali dalamnya itu adalah, aturannya itu adalah dengan melibatkan integral, ya sudah berarti kita integralkan masing-masing gitu ya. Nah, ternyata ketika U1 hasil kali dalam U1 U2 itu sama dengan 0, kemudian U1 U3 juga sama dengan 0, dan U2 dengan U3 juga sama dengan 0. Nah, kemudian
karena ini semua itu sama dengan 0, maka kan berarti terpenuhi ya yang syarat pertama, yaitu yang ini. W adalah himpunan ortogonal. Nah, yang kedua berarti kita tinggal menunjukkan bahwa panjang masing-masing itunya adalah 1. Ini tuh bukan 7 ya, ini tuh maksudnya kurung siku ini. Disalah tulis. Jadi ini tuh harusnya yang kurung siku ini. Jadi panjang U1 itu kan sama dengan hasil kali dalam U1 dengan U1 pangkat setengah. Nah, hasilnya ternyata untuk U1 sampai U3 itu semuanya sama dengan 1. Berarti syarat kedua itu juga terpenuhi. Karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, ya maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan W ini yang isinya itu adalah U1, U2, U3 itu merupakan himpunan ortonormal. Berarti W ini nanti dapat digunakan sebagai suatu basis ortonormal gitu ya untuk suatu ruang hasil kali dalam V dengan hasil kali dalamnya itu adalah ini. Nah, ini saya berikan contoh soal lagi. Bentar, saya carikan dulu soalnya. Oh, 3. Nah, ini untuk yang contoh ketiga, misalkan kita punya hasil kali dalamnya itu P, Q itu sama dengan A0 B0 plus 2A1 B1 plus 2A2 B2. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah himpunan B yang isinya itu adalah polinomial B1, B2, dan B3 dengan masing-masing itu adalah B1 sama dengan 1, B2 sama dengan ini, kemudian B3 sama dengan ini, itu kita diminta untuk menunjukkan bahwa B itu merupakan basis ortonormal. Coba kalian kerjakan ya. Berarti yang pertama itu ini, tunjukkan B itu adalah himpunan ortogonal.
Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa panjang masing-masing anggota B itu adalah 1. Ya, silakan siapa yang mau mengerjakan. Kalau tidak ada ya saya tunjuk aja ya. Ibnu, nomor 1 ya. Yang ini ya. Tunjukkan B himpunan ortogonal. Ya, Pak. Kerjakan dulu, Pak. Ya, ya. Ini caranya persis seperti yang di atas. Berarti tinggal tunjukkan hasil kali dalam B1 dengan B2 sama dengan 0. Dengan aturannya ini ya. Terus B1 dengan B3 0, B2 dengan B3 juga 0 gitu. Terus yang kedua, ini Ibnu ya. Ibnu, kalau yang kedua itu berarti Haikal ada nggak? Haikal belum ada. Yang kedua itu Irma Amanda Putri. Ya, ini Irma. Yang lain juga ikut mengerjakan ya. Nanti hasilnya kita cocokkan sama-sama.
Ibnu udah ketemu? Udah ya? Bentar Pak, kok saya lupa ruang hasil kali dalam itu berarti X-nya nggak diikutkan kan Pak? Berarti langsung Enggak, misal enggak. B1, Hanya B2, koefisiennya. B1, B2 itu berarti langsung 1 dikali setengah tambah gimana Pak? Iya. Ini saya contohkan ya. Iya, iya. Hasil kali dalam B1 B2. B2. Itu kan berarti aturannya kan ini A0 B0. Untuk Iya. B1 A0-nya kan 1. Ya, Nah, kalau untuk B2 A0-nya 0. Kemudian ditambah 2 kali A1. A1-nya B1 kan 0 ya 2 kali 0 kali kali setengah. kali setengah kan? Kali Iya, setengah. tambah Kemudian 2 ditambah kali lagi, 0 kali min setengah. Kali setengah. ya kali setengah lagi ya. Iya, Hasilnya kan 0 berarti kan? iya, iya. Nah, gini. Kalau untuk B1 dengan B3 itu kan berarti sama ya, Satu, yang depan 1 kali 0, ya, kemudian 2 kali 0 kali setengah sama, terus di yang ketiga ini 2 2 kali kali 0 kali 0 min kali setengah min ya. setengah. Iya, Nah, hasilnya sama 0. Kemudian B2, yang B3. B2, B3, berarti kan depan itu 0 kali 0 ya. Iya, 0 kali 0. Terus 2 2 kali kali setengah kali setengah setengah. kali setengah. 2 kali setengah kali Mm-mm. min setengah. Nah, berarti kan hasilnya kan 0 ditambah ini ya, setengah ya. Ya, tambah Iya, setengah. ditambah setengah dikurangi setengah. Hasilnya kan Iya, 0 juga. iya. Ya, gitu ya Ibnu. Kalau Irma ini udah ketemu belum Irma? Belum, Pak. Ya udah kita bahas sama-sama ya. Eh, Panjang B1 itu kan berarti tadi hasil kali dalam antara B1 dengan B1, kemudian dipangkatkan setengah. Nah, berarti sekarang kita cari dulu hasil kali dalamnya, kemudian pangkatkan setengah. Nah, B1 dengan B1 berarti kan 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 0 ditambah 2 kali 0 kali 0 ya. Hasilnya kan berarti 1. 1 pangkat setengah kan 1 kan. Nah, gini. Kemudian untuk yang B2 dengan B2. B2 dengan B2 itu berarti depan itu 0 kali 0, kemudian yang tengah 2 kali setengah kali setengah, kemudian ditambah lagi dengan sama ya, 2 kali setengah juga. Hasilnya berarti setengah ditambah setengah, 1 dipangkatkan setengah, 1 juga. Kemudian yang 3 sekarang. B3 berarti 0 kali 0 ditambah 2 kali setengah ditambah 2 kali min setengah kali min setengah. Hasilnya sama juga 1 ya, akar 1, 1. Nah, karena 1 dan 2 terpenuhi, maka terbukti bahwa B adalah basis ortonormal. Nah, sampai sini paham atau mau ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya karena coba saya yang tanya ya.
Rafka, eh, kalau tadi itu kan syarat ortonormal itu kan ada dua ya. Ya, Pak. Iya kan? Syarat Iya, Pak. ortonormal ada dua. Benar nggak? Ya, betul, Pak. Halo Rafka. Iya, Pak. Halo, Pak. Iya, iya. Syarat Halo. ortonormal itu kan ada dua. Benar. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, kalau apa namanya? Salah satunya itu kan adalah himpunan ortogonal. Himpunan ortogonal itu apa? Himpunan ortogonal. Eh, Ya kan kalau kita mau menunjukkan itu basis ortonormal itu kan kita harus menunjukkan juga pertama itu dia himpunan ortogonal kan. Nah, berarti itu kan kita harus tahu dulu himpunan ortogonal itu himpunan yang seperti apa gitu. Gimana Rafka? Himpunan ortogonal itu Tidak usah secara definisi yang sama persis gitu, yang ya dengan kata-katanya kamu sendiri aja seperti apa gitu. yang saya Kalau pahami intinya itu udah bener kan bener nih. ya, himpunan ortogonal itu tuh ketika suatu eh, ruang hasil kali dimasukkan kepada tadi kan saya pahamnya contohnya lagi Pak. Aduh. Iya, iya. Tadi itu kan diberikan suatu dua buah, misalkan tadi itu apa ini? Ruang hasil kali PQ Ruang ya. hasil kali dalam. Ya. Hasil kali dalam gitu kan. Dalam terus dikasih suatu sub ruang. Sub ruangnya itu di sini tuh B kan, B-nya menjadi sub ruang. Nah, B itu tuh menjadi apa namanya? Ortonormal. Sementara ortogonal itu ortogonal apa ya? Bagi saya Pak. Ortogonal itu. Berarti kalau mau gini berarti kan suatu apa namanya suatu himpunan gitu dikatakan ortogonal itu terhadap suatu ruang hasil kali dalam ya. Jika hasil kali dalam antara elemen-elemen dalam himpunan tersebut itu sama dengan nol, gitu kan? Dengan ya Pak. Ya itu yang harus diingat-ingat. Jadi contohnya misalkan ini B itu punya tiga anggota ya, B1, B2, B3. Terus kita punya hasil kali dalamnya ini. Berarti kalau kita mau menunjukkan apakah B itu ortogonal terhadap hasil kali dalam ini, ya berarti kita harus tunjukkan bahwa ketika hasil kali dalam ini dikenakan pada dua pasang anggota B yang tidak sama, itu hasilnya itu hasil kali dalamnya harus sama dengan nol kan? B1 B2, B1 B3, B2 B3 gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Ya silakan. Saya masih kayaknya saya lupa untuk materi sebelumnya ini substitusinya untuk nomor 1 bagaimana ya Pak? Nomor 1 yang ini, substitusi yang mana? Maksudnya saya begini, Yang itu kenapa jadi? itu saya lupa 1 kali 0 itu jadi A0 itu 1. Iya. Didapatkan dari. Jadi bentar, B itu kan himpunan yang isinya itu adalah polinomial berderajat 2. Ingat kan polinomial berderajat 2 itu apa? Ingat Pak. Ya, berarti kan B itu kan himpunan polinomial berderajat 2. Berarti kan bentuk standar dari B itu kan bentuk standar dari anggota-anggota B itu kan berarti ini kan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat gitu kan. Ya, Pak. Nah, kemudian ingat nggak? Ya Pak, ingat Pak. Ya. Nah, kemudian
Kemudian kan terus ini apa namanya? Ini bentuk standarnya. Berarti kalau misal saya punya himpunan anggota himpunan B-nya taruhlah misal di sini B1, B1 sama dengan 1 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh kan? Boleh. Kalau B1 itu kan berarti B1 itu kan ibaratnya sama dengan 1 ditambah Tambah 0. 0 Tambah 0x gini kan? X. 0x Tambah kuadrat. 0x kuadrat. Ya. Nah, terus kemudian B2. B2 berarti di sini itu Berarti 0 B2-nya tambah kan ini. setengah X. Nah, iya itu. 0 Oke. ditambah nah, bentar. 0 ditambah setengah X ditambah setengah X kuadrat gitu kan. Nah, berarti terus kan aturan hasil kali dalamnya itu kan adalah A0 B0. Berarti kalau untuk yang B1 B2 ya ini ya. Berarti kan A0 B0 berarti 1 kali 0 ini. Kemudian 2A1 B1, 2 kali A1-nya yang apa namanya? 2 kali A1-nya yang B1 ini kan berarti dia A1-nya kan ini ya, 0 ya. 0. Terus kemudian A1 atau apa namanya itu? Konstanta yang menempel di yang pangkat 1 X-nya yang di B2 itu kan setengah, berarti 2 kali 0 kali setengah. Terus yang di konstanta yang untuk yang X kuadratnya itu berarti 0 dan setengah kan, terus dikalikan 2. 2 kali 0 kali setengah. Jadi hasilnya ini. Untuk yang B1, B3, B2, dan B3 itu ya tinggal menyesuaikan aja gitu. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, berarti ini kalau besok saya tanya lagi harus bisa ya. Nah, kemudian ini. Tadi itu kan di atas itu disebutkan bahwa salah satu kegunaan basis ortonormal itu ketika kita bekerja untuk menentukan kombinasi linier gitu kan. Nah, ini ketika kita punya basis ortonormal, pencarian skalar-skalar untuk dikenakan pada kombinasi linier suatu vektor terhadap basis ortonormal itu menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena ini jawabannya. Jawabannya ada di uraian yang ini. Jadi pertama misalkan kita punya W ya. Kita punya W itu suatu basis ortonormal terhadap suatu ruang hasil kali dalam di V. Jadi V ini ruang vektor yang kita punya. Kemudian anggota W itu ada sebanyak N, mulai dari U1 sampai UN. Nah, apabila kita punya ini, karena W ini kan basis yang sifatnya adalah ortonormal gitu. Berarti kan W juga basis juga kan. Nah, karena W itu adalah basis untuk V, berarti kan setiap anggota V itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari W kan. Nah, karena artinya apa? Artinya ketika kita punya vektor V, sembarang vektor V ya, anggota dari ruang ini jangan V, biar kalian lebih. Ya, V kecil ya. V kecil ini yang saya cetak tebal itu vektor, kalau yang ini ruang vektor gitu. Ketika kita punya vektor V, maka pasti akan ada skalar K1, K2 sampai Kn sehingga memenuhi persamaan ini kan, yang kombinasi linear. Jadi kan kalau basis itu kan apa namanya bisa digunakan untuk dalam kombinasi linear dari anggota-anggota dari ruang vektor yang ada pada basis tersebut gitu. Nah, ini apa namanya model awal yang kita miliki kan. Ini kan dari definisi kita punya ini tuh berdasarkan definisi kombinasi linear. Nah, kemudian yang selanjutnya misalkan ini kita kemudian kalikan V. V itu adalah ini tadi vektor yang sudah kita pilih ya. Yang sudah kita ambil sembarang itu dengan salah satu vektor basis dari W. Misalkan yang kita kalikan itu dengan UI. Nah,
I-nya itu bisa kita pilih apa I1, I2 atau sampai IN gitu. Ya, atau I yang indeksnya N. Karena kan di sini dijelaskan U1 sampai UN gitu. Lalu kemudian ketika kita kalikan V dengan salah satu vektor pada basis W, misalkan yang kita pilih itu adalah UI, maka kan kita akan punya ini kan. Maksudnya kalikan di sini itu maksudnya kalikan dengan aturan hasil kali dalam itu gitu ya. Hasil kali dalam yang ada pada apa namanya ruang vektor V gitu. Nah, kemudian berarti hasilnya kan ini dikalikan. Nah, kita kan punya V. Nah, di sini V-nya itu diganti jadi ini. Disubstitusi. Karena kan di atas kita tadi sudah punya modal awalnya bahwa V itu merupakan kombinasi linear kan. V merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UN. Berarti kita bisa mensubstitusikan V dengan ini. Nah, kemudian dari sini bisa kita turunkan lagi menjadi ini kan. Apa namanya dipecah dari aksioma penjumlahan dan kehomogenan, kita bisa punya ini sekarang. K1U1 di apa namanya dikenakan hasil kali dalam dengan UI gitu. Terus dan seterusnya sampai KNUN dengan UI juga karena UI-nya kan di sini tetap. Nah, lalu kemudian dari sini kita bisa pecah lagi menjadi seperti ini. Maksudnya dari baris kedua ke baris ketiga. Dari aksioma kehomogenan itu kan K1-nya bisa dikeluarkan. Berarti K1 dikalikan hasil kali dalam antara U1 dan UI. Yang lain juga sama K2 begitu sampai KN. Nah, kemudian ada satu fakta lagi yang bisa kita temukan bahwa hasil kali dalam antara U1 dengan UI, U2 dengan UI, sampai UI-1 dengan UI, kemudian sampai yang terakhir UN dengan UI itu adalah 0, kecuali UI dengan UI. Nah, kira-kira ini tuh kita peroleh fakta ini tuh berdasarkan apa? Dari mana gitu? Argumennya apa? Argumennya kok kenapa? Apa argumen yang kemudian membawa kita pada fakta bahwa ini hasil kali dalam selain UI dengan UI itu sama dengan 0? Kenapa? Alasannya dari mana? Coba. Nine kira-kira alasannya apa? Kenapa kok kita punya fakta ini gitu? Ini kan nggak mungkin tiba-tiba gitu turun dari langit terus hasilnya ini kan nggak mungkin kan? Pasti ada suatu fakta atau ada suatu apa namanya argumen yang itu membuktikan secara matematis ya, secara teoritis bahwa ini tuh benar gitu. Ketika kita berangkatnya dari sini, dari W ini, kemudian kita bisa memperoleh fakta ini gitu. Apa kira-kira ini? Apa ya Pak ya? Halo Pak, suara saya masuk nggak? Clue-nya tuh ada di sini. Clue-nya ada di sini. Suara saya masuk nggak Pak? Iya, masuk. Oke. Mungkin itu ada salah satu nilainya yang 0. Kalau nggak gitu, dia udah udah dicari ortogonalitasnya. Ada nggak Pak? Gitu mungkin ya? Salah satunya 0. Salah satunya 1. Kan Gimana, yang Pak? hampir semuanya 0. Ya ini bukan salah satunya 0, tapi salah satunya itu ada yang jadi bernilai 1. Itu jadi 1 dari atas sampai bawah. Iya. Oh, saya kira yang Maksudnya atas doang ini itu ya. yang ini nih. Yang ini. Kan kita di sini kan punya kan hasil kali dalam U1 dengan UI, kemudian hasil kali dalam
U2 dengan UI, dan Aha, seterusnya sampai U, UN ini maksudnya. iya. UN dengan UI gitu. Nah, terus masing-masing hasil kali dalamnya ini ternyata itu kita punya fakta bahwa hasil kali dalamnya itu sama dengan 0 kecuali ketika UI dikalikan dengan UI gitu. Kan ini kan pasti nanti kan ada kan. Misal kita punya Hmm. I-nya 5 gitu. Apa? N-nya Oh, 5. Terus itu I yang kita pilih itu eh, misal 3 gitu. mungkin ya, mungkin kalau nggak salah. Pokoknya Dari dia sini. itu yang angka selain UI, dia tuh Mhm. nilainya 0. Jadi kayak dia Ya, tuh cuman UI karena apa? doang yang nilainya 1. Terus waktu dia Ya, dikaliin sama UI, akhirnya dia menghasilkan 1. Tapi kalau UI dikalikan dengan nilai lain, di mana nilai lain itu nilainya 0, jadi akhirnya mhm. dia hasilnya 0. Gitu, Pak. Belum tepat. Terus Belum, kenapa, Pak? kurang ya. Bentar, saya tanya ke yang lain dulu. Barangkali ada yang tahu. Oke. Kenapa hasil kali dalam siapa? Ini tadi siapa yang mau menjawab? Primus coba, Primus. Kenapa Primus? Kenapa kok hasil kali dalam ketika eh, tidak indeksnya tidak sama ya? Itu tuh sama dengan 0 gitu. Yang sama dengan 1 itu hanya ketika hasil kali dalam UI dengan UI gitu. UI di sini tuh berarti tadi itu adalah vektor ini. Eh, apa namanya, salah satu vektor pada basis W yang kita pilih tadi itu. Kenapa Primus? Clue-nya ada di sini nih. Untuk menjawab kenapa kok ini pada sama dengan 0 dan yang sama dengan 1 itu hanya yang ini, hanya yang indeksnya sama I dengan itu ada di sini. Dari sini, dari fakta bahwa W itu adalah basis ortonormal. Kira-kira kenapa? Nah, nih, kalau bisa jawab, saya beri kasih UAS plus 5. Lumayan loh. Kalau misal besok Primus nggak ngerjakan itu minimal sudah dapat 5 gitu. Ya, tadi karena Nine sudah menjawab, ya walaupun belum tepat, ya saya kasih 1,5 lah. Ini di UAS ya, dinilai UAS ya. Nah, ayo Primus, bisa Enggak, nggak? Pak. Kalau Saya tidak bisa, habis saya dari lempar ke kamar yang mandi lain. tadi, Pak. Nggak dengerin tadi, Pak. Oh Habis iya dari iya kamar iya iya. mandi. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Ini kan dari kita kan, nah di sini awalnya kan kita punya ini kan, kita kalikan V dengan salah satu vektor pada basis W, basis ortonormal berarti ya, basis ortonormal W. Yang kita pilih misalkan UI gitu. Kemudian dikalikan, maksudnya dikalikan itu adalah dikenakan hasil kali dalam gitu antara V dengan UI. Nah, kemudian dari sini terus kan kita bisa peroleh sampai sini. Nah, kemudian kok di sini tiba-tiba saya memunculkan argumen ini. Perhatikan bahwa hasil kali dalam antara U1 dengan UI, U2 dengan UI, dan seterusnya sampai UN dengan UI itu sama dengan 0 kecuali ketika UI dikalikan dengan UI gitu. Itu hanya dia yang sama dengan 1. Itu kenapa? Alasannya. Kalau bisa menjawab dengan tepat, saya kasih UAS-nya plus 5. Jadi kalau misal besok Primus UAS-nya dapat 100, hasilnya jadi 105. Saya tunggu 2 menit ya.
Saya nggak tahu, Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Oh, berarti skip ya. Iya, Yang Pak. lain, Ibnu atau yang lain silahkan. Rahmatul Amanillah, silahkan raise hand. Mau jawab ya? Ya silahkan Rahmatul. Kenapa? Ya, Pak. Mungkin itu karena ada di definisinya, misal W itu U1, 2, UN, itu basis ortonormal. Di mana Betul. ortonormal itu Ya. perkalian antara misalnya U1 sama U1 itu hasilnya 1. Tapi kalau U1 sama U2 itu hasilnya 0. Itu balik situ, Pak. U1 sama U2. Secara general, Pak. secara general. Iya. Secara general. Misalnya W-nya itu himpunan ortonormal di mana U1, misalnya UI itu hasilnya 0. Terus kalau untuk apa lagi ya tadi? Himpunan Saya pengen sama jawabnya secara general. Jangan hanya U1 dengan UI, tapi secara general gitu. Kalau U1 dengan UI itu kan berarti kalau U4 dengan UI iya. belum tentu 0. Kesannya kan gitu kan. Iya. Sedangkan Iya. ini ternyata berlakunya itu general. Ini saya kasih clue lagi dari sini nih. Gimana? Coba dirangkai kata-katanya yang benar gitu. Izin menjawab, Pak. Sebentar. Rahmatul dulu. Hasilnya 0. Sedangkan kalau ya. Sedangkan kalau UJ, UJ atau bilang apa ya? Basis. Ya awalnya udah benar karena U itu diambil dari suatu himpunan yang sifatnya adalah merupakan basis ortonormal. Udah ya. Betul itu argumennya. Ya, kemudian karena ortonormal terus di mana akibatnya apa? Pada himpunan ortonormal itu ya. Subruang UI, UJ itu sama dengan 0. Sedangkan syarat pada apa ya? Yang subruang UI dengan subruang UI itu hasilnya 1. Itu sih, Pak. Subruang apa vektor? Subruang. Subruang apa vektor? Ayo, subruang apa vektor? Oh, vektor. Kalau subruang itu W-nya. Sorry. Berarti vektor apa subruang? Yang diambil itu tadi. Hah? Vektor. Di mana vektor? Vektor ya. Vektor ya. Ya, vektor ya. Jadi kalau diurutkan itu adalah kenapa jadi 0 seperti ini ya, karena berdasarkan sifat dari basis ortonormal itu sendiri gitu kan. Kalau basis ortonormal itu kan berarti hasil kali dalam antara UI dengan UJ, di mana I-nya itu tidak sama dengan J, itu kan berarti sama dengan 0 kan. Berarti misal di sini U1 dengan UI, ini kan indeksnya beda, berarti ya 0. U2 dengan UI beda lagi 0, dan seterusnya sampai UN dengan UI itu sama dengan 0, kecuali ketika kita UI dengan UI. Kenapa sama dengan 1 ya? Kita dari yang ini, dari yang ini tadi ini, yang syarat kedua ini. Saya bukakan lagi dari
panjang itu kan norma ya. Nah, gini maksudnya. Ini tuh sama dengan nah, ini ya. Jadi dari yang kedua inilah kemudian yang menyebabkan hasil kali dalam UI dengan UI itu sama dengan 1. Begitu. Itulah yang menyebabkan mengapa kita punya fakta baru yang seperti ini. Yang lain jelas nggak? Coba saya cek lagi. Risnaldi, kenapa? Kenapa yang nilainya 1 hanya yang ini? Dari yang jawaban tadi Rahmatul Amanillah sudah sebutkan. Saya boleh memberikan pendapat sendiri ya, Pak? Karena? Kalau dari yang emang tadi saya sebenarnya juga agak bingung sih. Suaranya kurang keras. Halo, tes. Ya, nah ini udah jelas. Ya, saya boleh memberikan pendapat sendiri nggak, Pak? Soalnya tadi Kenapa? yang memberikan pendapat sendiri saya kalau mengikuti penjelasannya tadi saya agak bingung sih, Pak. Oh ya, silakan. Ya, jadi kenapa kok bisa U1 dan U1 itu bisa memiliki nilai 1 sedangkan yang lainnya itu hasilnya 0. Kalau dari yang himpunan yang U1, U2 sampai UN itu tadi kan memang kalau misalnya dikalikan itu hasilnya 0 gitu, Pak. Lalu jika memang hasilnya sama, misal anggaplah U1 dikali U1 itu hasilnya jadi 1 gitu, Pak. Ya, berarti itu kan diperoleh seperti itu berdasarkan sifat dari basis ortonormal itu sendiri kan? Iya. Ya, sifat dari basis ortonormal itu kan yang ini tadi. Ya, yang ini. Dari sifat ke-1 dan sifat kedua itu hasilnya menjadi seperti ini. Kita punya fakta ini. Nah, kemudian dari sini berarti kan kita bisa peroleh seperti ini ya. Usat yang awalnya ini kita bisa, karena kemudian kita peroleh fakta bahwa hasil kali dalamnya itu sama dengan 0 semua kecuali yang UI dengan UI, berarti kan jadi seperti ini. Hasil kali dalam antara V dengan UI itu ternyata hasilnya akan sama dengan KI, di mana KI itu adalah suatu vektor, suatu skalar yang bisa digunakan untuk membentuk kombinasi linear gitu. Berarti kan untuk setiap I, KI itu bisa diperoleh dengan cara dengan cara mengenakan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor UI gitu kan. Misal K1 berarti kenakan hasil kali dalam V dengan U1. Hasilnya berapa itu nanti yang akan jadi K1. Misalkan KN berarti kita kenakan V dengan UN gitu. Nah, sehingga secara umum kita bisa tulisnya itu menjadi seperti ini. V sama dengan karena masing-masing K-nya itu sudah disubstitusikan dengan hasil kali dalam antara V dengan U dengan indeksnya yang bersesuaian dengan K, berarti kita bisa tulis ini. Untuk K1 berarti
V diganti dengan hasil kali dalam V dengan U1. Kemudian untuk K2 berarti diganti dengan hasil kali dalam antara V dengan U2 dan seterusnya sampai untuk indeks Kn kita ganti dengan V hasil kali dalam antara V dengan UN begitu. Ini biar kalian tidak bingung. K1 sama dengan ini ya. Ini nah, ini. Jadi K1 sudah disubstitusi dengan VU1, K2 dengan VU2 dan KN sampai KN sudah disubstitusi dengan hasil kali dalam antara V dengan UN. Jadi kombinasi linear ini V sama dengan K1U1 plus K2U2 plus KN UN itu ekivalen dengan kombinasi linear antara ini V hasil kali dalam VU1 kali U1, hasil kali dalam VU2 kali U2, dan seterusnya sampai ditambah dengan hasil kali dalam antara V dengan UN dikali UN, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ya, saya berikan contoh. Jadi, misalkan kita punya ruang hasil kali dalamnya itu adalah R3. Hasil kali dalamnya itu adalah R3. Nah, kita diminta untuk menentukan kombinasi linear dari V. Dengan V-nya itu adalah sama dengan 2, 3, min 1 terhadap suatu basis ortonormal W, di mana W-nya itu terdiri dari 3 anggota ya, U1, U2, U3. Ini apa pendefinisiannya, U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini. Nah, kita diminta untuk menentukan kombinasi linear V terhadap basis ortonormal W dengan pada ruang hasil kali dalamnya ini. AB sama dengan 2A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3. Nah, berarti kan kalau kita kembalikan ke definisi dari kombinasi linear itu kan berarti awalnya kan ini kan. Nah, berarti ini sampai K3 gini. Nah, U3. Nah, sedangkan kalau misal kita mau cari yang dengan cara yang dulu itu yang pas pertemuan 1 atau pertemuan 2 setelah UTS itu kan berarti kita harus bentuk SPL dan sebagainya kan. Nah, kalau ini kita tidak perlu. Karena apa? Karena K1-nya itu ternyata berdasarkan penjelasan yang ini tadi bisa disubstitusi dengan nilai antara hasil kali dalam V dengan U1. Berarti ini K1
kita tulis sebagai sama dengan hasil kali dalam VU1, kemudian K2 hasil kali dalam VU2 sampai K3. Dengan aturan hasil kali dalamnya itu adalah ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ternyata hasilnya kita peroleh K1 sama dengan 1, K2-nya sama dengan -3, dan K3-nya sama dengan 3. Sehingga kombinasi linearnya itu, kombinasi linear vektor V terhadap basis ortonormal W itu adalah sama dengan ini. V sama dengan U1 min 3U2 plus 3U3. Nah, kemudian kira-kira lebih, kalau mau menentukan kombinasi linear, berarti kira-kira menurut kalian lebih mudah pakai cara yang dulu itu, yang pertama itu, yang pakai kita susun SPL, kemudian kita cari solusinya, atau dengan cara yang ini, dengan cara yang melalui basis ortonormal ini? Kira-kira lebih enakan mana? Cara yang ini, Pak. Agif, kira-kira lebih enakan mana, Agif? Kalau menurut saya sih sepertinya lebih enak yang ini sih Pak, lewat basis ortonormal. Iya, lebih ringkas kan? Iya, Iya, karena kita tidak perlu nggak menyelesaikan terlalu makan membentuk waktu juga. SPL. Iya kan, kemudian kita menyelesaikan SPL tersebut gitu. Nah, tapi kemudian yang jadi permasalahan itu kan adalah ketika kita belum memiliki basis ortonormalnya gitu kan. Kalau tadi itu kan dari atas sampai contoh ini kan basis ortonormalnya sudah diberikan gitu. Dengan pertama kita juga hasil kali dalamnya kita udah punya, tapi yang menjadi permasalahan itu kan adalah ketika basis ortonormalnya itu belum kita ketahui berapa gitu. Nah, oleh karena itu kadang kita juga kalau basis ortonormalnya itu belum ada, itu kita harus menentukan basis ortonormalnya itu gitu. Nah, untuk menentukan basis ortonormalnya itu kita pakai suatu metode yang disebut sebagai proses Gram-Schmidt ini. Jadi proses Gram-Schmidt ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan basis ortonormal pada suatu ruang vektor untuk suatu hasil kali dalam gitu. Nah ini, jadi atau secara lebih lengkapnya itu adalah proses Gram-Schmidt merupakan pengubahan sembarang basis menjadi suatu basis ortonormal. Jadi kan kalau kita punya ruang vektor, pasti kan kita punya basisnya kan, basis yang membangun setiap anggota dari ruang vektor itu. Nah, kemudian dari situ kita dari basis itu, yang basis awal itu kita bisa kenakan proses Gram-Schmidt untuk kemudian basis awal itu kemudian menjadi basis ortonormal dengan suatu hasil kali dalam tertentu yang sudah didefinisikan ya. Nah, ini misalkan nih, pertama berarti misalkan kita punya V adalah suatu ruang hasil kali dalam. Buat merefresh ya. Rian Badai. Halo Rian. Iya, Pak. Ruang hasil kali dalam itu apa? Apa Rian? Atau sebenarnya sama aja dengan ruang vektor, Pak? Gitu. Apa, Rian? Sama kayak ruang vektor, Pak. Ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Ya, betul. Jadi itu ya, jangan lupa ya. Ini saya ngecek aja gitu, barangkali lupa gitu. Jadi pertama kita punya V yang apa namanya, suatu ruang vektor yang sudah dilengkapi dengan suatu hasil kali dalam gitu. Kemudian kita punya S yang merupakan sembarang basis dari V. Kemudian kita
akan menentukan B ini yang merupakan basis ortonormal V yang akan kita cari itu gitu. Nah, langkah untuk memperoleh basis ortonormal B menggunakan proses Gram-Schmidt itu seperti ini. Jadi yang pertama kita menentukan U1 dulu. U1 itu rumusnya ini. Dengan U1 itu didefinisikan sebagai vektor satuan dari V1 gitu. Nah, rumusnya U1 itu berarti sama dengan V1 dibagi norm dari V1 itu. Nah, kemudian setelah kita tentukan U1, kita tentukan U2. Dengan U2 adalah komponen dari V2 yang ortogonal terhadap U1 dan panjangnya itu 1. Jadi U2 itu dirumuskan dengan ini rumusnya. Kemudian U3 itu merupakan komponen V3 yang ortogonal terhadap U1 dan U2 dan panjangnya 1. Nah, kapan langkah ini akan berhenti? Ya, tergantung N-nya ini berapa gitu. Kalau N-nya itu 3, artinya kita hanya punya pada R3 berarti ya. V1, V2, V3, dan di sini ada U1, U2, U3, berarti ya langkahnya hanya selesai sampai sini. Sampai menentukan U3. Tapi kalau misal N-nya ada 5, berarti ya kita selesaikan sampai langkah kelima. Nah, untuk kalau ini kan untuk U-nya U3 ya. Kalau untuk UN itu berarti kan kalau berdasarkan definisi ini, kemudian ini, itu kita bisa perumum UN itu adalah komponen Vn yang ortogonal terhadap U1, U2 sampai UN-1 dan panjangnya sama dengan 1 gitu. Sehingga rumusnya itu adalah menjadi seperti ini. UN itu sama dengan V. Inilah yang terlalu panjang ya kalau saya sebutkan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan basis ortonormal dari S, di mana S itu adalah merupakan basis untuk ruang hasil kali dalam V dengan hasil kali dalamnya itu adalah ini. Aturan hasil kali dalamnya ya. Nah, berarti solusinya ya karena ini hanya ada 3 ya, berarti N-nya 3, berarti prosedurnya berhenti di langkah ketiga begitu. Nah, di sini pertama kita tentukan U1. Nah, U1 itu berarti V1 dibagi norm V1. V1-nya itu kan 101. Yang bawah ini berarti akarnya ini berapa ini? 2 ditambah 0 tambah 2. Akar 4. Akar 4 itu kan 2. Berarti masing-masing elemen pada V1 itu dibagi dengan 2. 1 dibagi 2 setengah. 0 dibagi 2, 0. Kemudian 1 dibagi 2 setengah. Jadi U1-nya ketemu setengah. Kemudian selanjutnya kita tentukan U2. Untuk menentukan U2, kita tentukan dulu hasil kali dalam antara V2 dengan U1. Hasil kali dalam V2 dengan U1 itu sama dengan 0. Berarti V2 dikurangi ini, hasil kali dalam V2 U1 dikali U1 hasilnya sama dengan 0, 1, 0. Kemudian dibagi dengan normnya, norm dari V2. Bentar. Satu, 01. Untuk penentuan basis ortonormal jelas? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Apa namanya? Untuk setiap kasus nyari basis ortonormal ini itu
aturan hasil kali dalamnya itu selalu disediakan ya Pak? Atau bagaimana? Iya, Semisal disediakan. di suatu kasus itu Betul. ada hasil kali dalam, aturan hasil kali dalamnya itu nanti bagaimana? Pasti udah disediakan. Sudah disediakan hasil kali dalamnya. Jadi kita misal dalam suatu soal gitu ya, mestinya pasti sudah diberikan hasil kali dalamnya gitu. Karena kalau misal belum diberikan hasil kali dalamnya, berarti kita harus cari dulu berapa hasil kali dalam suatu persamaan yang kemudian itu memenuhi syarat sebagai hasil kali dalam gitu. Nah, karena ini level kalian itu kan S1 ya, berarti belum sampai tahap itu gitu. Artinya hasil kali dalamnya itu sudah diberikan gitu. Tinggal nanti kita bekerja bagaimana caranya untuk menentukan elemen-elemen dari basis ortonormalnya itu. Begitu, Agif. Baik, Pak. Yang lain ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita latihan soal lagi ya. Untuk biar kalian lebih paham. Nah, ini. Saya ambilkan dari buku. Ini ada soal seperti ini. Sebenarnya ini harusnya latihannya itu di yang sebelum ini sih. Nah, ini kan baru contoh nih. Yang ini kan baru contoh. Belum ada latihannya. Nah, ini saya berikan latihan. Nah, ini. Jadi kita punya hasil kali dalam PQ gitu ya. Aturannya ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan kombinasi linear dari A dengan A-nya itu adalah ini ya bentuknya -1 plus 2x plus I kuadrat terhadap suatu basis ortonormal B. Dengan B-nya ini tadi. Siapa yang mau mengerjakan? Saya boleh nyoba, Pak. Agif ya? Ya, Oke, tapi mau Mas dihitung Gif. dulu, Pak ya. Coba Oh iya, dihitung iya, dulu. iya. Iya, silakan. Ya, saya juga nggak akan langsung minta, ya udah berapa jawabannya gitu. Enggak, enggak. Ya silakan dihitung dulu. Tapi jangan lama-lama ya. Yang lain juga Ya, Pak, ikut dicoba kerjakan dulu, juga Pak. ya. Jadi nanti kita bandingkan hasilnya sama-sama. Ini sambil saya pandu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini berarti pertama kalian ya buat apa namanya? Langsung tentukan ini. Nah, K1, K2, K3. Ini kan ukurannya 3 ya. Iya, 3. Sebentar. Ada ini ya. Nah ini, berarti kalian tentukan K1-nya sebagai hasil kali dalam antara A ini ya. A dengan B1, kemudian A dengan B2, dan A dengan B3. Nah, silakan coba dihitung. Tapi ini bukan perhitungannya ya. Tapi kayaknya ini nanti akan terpakai jadi tidak saya hapus. Tapi hasilnya itu bukan ini gitu. Jadi ini jangan dipakai. Ini hanya nanti kayaknya akan kepakai jadi tidak saya hapus. Nah, satu lagi ya biar lebih paham.
Nah, ini. Coba kalau bentuknya matriks ya. Tapi kalau matriks kayaknya terlalu panjang deh. Nanti latihan soalnya di belakang aja ya. Kita selesaikan dulu materinya. Adi sudah ketemu? Belum Pak, bentar masih dihitung Pak. Oke, oke.
Pak, permisi Pak. Berapa Agi hasilnya udah ketemu? Halo. Ya, Ya, udah berapa? Pak. Hasilnya berapa? Ini kan K1-nya berarti ngitung K1-nya itu dapatnya -1. -1. Ya, terus K2-nya 3. K2-nya 3. Ya. Terus K3-nya 1. K3-nya 1. Ini ya, oret-oretannya tolong dikirim ke grup ya, difoto dikirim ke grup. Biar nanti yang lain juga bisa melihat juga ya. Ya baik Pak, sebentar Pak. Ya. Nah, berarti kombinasi linearnya itu menjadi min U1 tambah 3U2 tambah U3. A sama dengan min B1 ya? Oh iya, Min B1. min B1. Min B1 ditambah 3B2. Kemudian ditambah B3. Gini. Iya Pak. Oke. Nah, saya lanjut ke ini ya. Proses Gram-Schmidt tadi udah. Nah, ini ada contoh lagi ya untuk menentukan basis ortonormal.
Nanti bisa kalian baca sendiri. Ini saya akan lanjutkan ke transformasi linear. Jadi kalau transformasi linear itu adalah suatu pemetaan fungsi yang memetakan ruang vektor V ke dalam ruang vektor W. Jadi itu kan kalau dalam matematika itu kan ada istilah pemetaan gitu ya. Nah, suatu pemetaan itu disebut transformasi linear itu tuh kalau ini dua aksioma ini tuh terpenuhi. Jadi tidak setiap pemetaan itu bisa kita sebutkan sebagai transformasi linear. Kapan pemetaan itu kita bisa nyatakan sebagai suatu transformasi linear itu ketika aksioma 1 dan aksioma 2 itu terpenuhi. Aksioma 1 itu adalah ini ya, F U plus V itu sama dengan FU plus FV. Kemudian aksioma yang kedua itu adalah FK kali U itu sama dengan K kali FU ya. Dengan U-nya itu adalah U dan V ini adalah anggota dari ruang vektor V yang merupakan domain gitu. Domain dari fungsinya ini. Dan K itu adalah suatu skalar bilangan real. Nah, ini untuk merefresh ingatan kalian. Jadi kalau misal saya punya F itu suatu pemetaan, nah misalkan di sini ya, dari sini aja deh dari awal. F pemetaan dari ruang vektor V ke W berarti yang menjadi domain itu adalah V dan yang menjadi kodomainnya itu adalah W. Nah, kemudian ini ketika kita punya Y anggota W, kan pasti dia punya pengaitan atau punya pasangan dengan anggota V ya. Misalkan pasangannya itu adalah X. Dengan dipasangkannya itu melalui pemetaan F. Atau kita bisa tulis juga kan Y sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan Fx ini disebut sebagai peta dari X. Sedangkan X-nya itu disebut sebagai prapeta dari Y. Jadi ya istilahnya kebalikannya gitu. Peta dan prapeta. Nah, ini itu adalah dua aksioma yang harus dipenuhi tadi itu dalam transformasi linear. Nah, ini adalah contohnya. Nah, transformasi linear itu tuh tidak harus dalam suatu ruang vektor yang ukurannya sama gitu. Misal R3 ke R3, R2 harus ke R2, tapi bisa juga misal R3 ke R1 atau R3 ke R2, R2 ke R5 itu bisa asalkan aturan fungsi yang mengaitkannya itu memenuhi dua aksioma ini gitu. Nah, ini saya berikan contohnya di sini. Yang pertama itu adalah fungsi F seperti ini. Dengan aturannya itu adalah ini, aturan pengaitannya. Nah, kita diminta untuk menunjukkan apakah F ini merupakan suatu transformasi linear. Berarti kalau bentuknya seperti ini itu kan F itu kan memetakan ruang vektor di R3 anggota R3 ke R2 ya. Nah, solusinya itu diklaim bahwa F ini merupakan fungsi dari R3 ke R2. Nah, kemudian untuk menunjukkan F itu merupakan transformasi linear, maka kita ambil sembarang anggota R3 yang bentuknya umum gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa untuk setiap anggota R3 itu berlaku, maka kita untuk membuktikannya itu kita ambil sembarang ya. Ambil sembarang anggota R3, kemudian kita buktikan apakah F ini memenuhi aksioma 1 dan 2. Nah, yang untuk menunjukkan apakah aksioma 1 terpenuhi, kita ambil dua vektor sembarang anggota R3. Misalkan vektornya itu adalah U dan V. Dengan U-nya ini, V-nya ini. Nah, kita ingat aturan penjumlahan vektor U dan V itu kan berarti kan masing-masing titik-titik yang berpadanan itu dijumlahkan gitu kan.
Nah, kemudian setelah kita lakukan ini, baru kita kenakan nilai fungsi untuk U plus V-nya gitu. Jadi awalnya kan kita punya ini U plus V-nya. E1 plus. Kemudian kita kenakan fungsinya. Nah, dengan aturannya itu ini. X plus 2Y. Berarti kalau di sini X-nya itu ya ini. X1 plus X2 itu sebagai X. Kemudian Y-nya itu di sini berarti Y1 plus Y2. Dan Z-nya itu berarti Z1 plus Z2. Nah, kemudian dijumlahkan. Aturannya ini, X plus 2Y. Berarti X1 plus X2 ditambah 2 kali Y1 plus Y2. Kemudian yang aturan yang kedua, yang untuk titik kedua itu adalah 2X plus 2X min 3Z. 2X1 plus X2 min 3Z1 plus Z2. Ini dari definisi fungsinya ya. Nah, kemudian dari sini baru kita jabarkan lagi. Baru kita jabarkan lagi. Penjabarannya itu adalah ini. Ini perkaliannya dikeluarkan ya. 2Y1 plus 2Y2. Yang ini juga perkaliannya sama dikeluarkan. Kemudian dikumpulkan lagi. Jadi X plus 2Y1 ditambah X1 plus 2Y1 ditambah X2 plus 2Y2. Kemudian yang titik kedua ini 2X1 min 3Z1 ditambah 2X2 min 3Z2. Kemudian dikelompokkan, ternyata bisa kita bawa menjadi bentuk ini. X1 plus 2Y1, 2X1 min 3Z1. Dan yang ini juga bisa dikelompokkan menjadi X2 plus 2Y2, 2X2 min 3Z2. Ternyata ini itu sendiri adalah hasil dari U yang dikenakan fungsi F ini. Kemudian ini itu adalah hasil dari vektor V yang dikenakan oleh fungsi F. Jadi kan sehingga terpenuhi FU plus V sama dengan FU plus FV. Berarti aksioma 1 terpenuhi. Kemudian sekarang kita buktikan untuk yang aksioma keduanya. Nah, untuk membuktikan aksioma kedua, kita ambil vektor sembarangnya itu satu vektor, yaitu misalkan di sini U. Kemudian kita ambil sembarang skalarnya K. Nah, kemudian kita tunjukkan apakah FKU itu sama dengan KFU. Pertama berarti kita harus definisikan dulu K kali U-nya itu sama dengan apa. Berarti kan KX1, KY1, KZ1. Kemudian dikenakan fungsi F-nya. Berarti menjadi ini. Kemudian kita kelompokkan lagi menjadi KX1 ditambah 2Y1. Kemudian K kali 2X1 min 3Z1. Nah, kemudian K-nya keluar kan. Ternyata ketika K-nya dikeluarkan, yang di dalam yang ini tuh merupakan hasil dari pengenaan fungsi F terhadap vektor U, sehingga pemetaan fungsi yang diberikan di sini yang ini adalah termasuk transformasi linear. Nah, ini yang contoh kedua itu adalah suatu fungsi yang bukan merupakan transformasi linear. Ini adalah contohnya fungsi dari R2 ke R1. Fungsinya seperti ini. Fx, Y sama dengan 2 plus 3x min Y. Nah, solusinya itu ketika untuk menunjukkan bahwa fungsi itu bukan transformasi linear, itu salah satu caranya itu adalah dengan kita memberikan contoh penyangkal gitu. Nah, di sini contoh penyangkalnya itu adalah ketika kita pilih. Nah, kalau mau memberikan contoh penyangkal itu berarti pilih salah satu gitu. Nah, kalau mau membuktikan itu merupakan sesuatu yang berlaku secara general, berarti ambil sembarang gitu. Ini contoh penyangkalnya itu
ketika kita pilih U-nya itu sama dengan 2,3 dan K-nya sama dengan 5. Berarti FKU itu kan sama dengan FK kali U. K kali U itu berarti 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Berarti F dari 10,15. Berdasarkan aturan ini, itu berarti sama dengan 2 ditambah 3 kali X-nya 10, dikurangi Y, Y-nya 15, sama dengan 17. Tapi kalau kita buat yang ini, K kali FU, berarti dikenakan fungsi F dulu, baru dikalikan K, itu ternyata hasilnya itu adalah 5 dikali 2 plus 3 kali 2 min 3. 5 dikali 5, hasilnya 25. Ternyata FKU tidak sama dengan KFU. Karena tidak terpenuhi, berarti fungsi ini itu bukan merupakan transformasi linier. Nah, kemudian di sini fungsi yang dikenakan pada polinomial. Nah, aturannya ini. Dari polinomial berderajat 2 kemudian dipetakan ke polinomial berderajat 3. Aturannya X kali P2-nya gitu. Nah, ini adalah pembuktiannya. Ternyata yang dari langkah 1 ini terbukti bahwa TP plus Q itu sama dengan TP plus TQ. Jadi kalau mau mengenakan TP plus Q, kita jumlahkan dulu ya, jumlahkan P plus Q-nya dulu gitu. Nanti kemudian setelah dijumlahkan baru dikenakan fungsinya, terus kemudian kita lakukan sejumlah operasi aljabar gitu. Kayak tadi contohnya misalkan dikelompokkan, dipecah gitu. Nah, sampai kira-kira bisa diperoleh ini TP plus Q ini. Nah, kemudian untuk yang bukti yang aksioma kedua tuh ini. Kita ambil P-nya anggota P2-nya 1 ya. Misalkan P kemudian skalar K. Nah, di sini modifikasinya tuh di sini. Pertama X dikalikan K kali ini, P-nya terus ditukar K-nya yang keluar, X-nya masuk ke dalam. Nah, ketika X-nya masuk ke dalam, itu kan berarti itu merupakan pemetaan P kan. Berarti di sini terbukti bahwa pemetaan fungsi T yang dikenakan pada K kali P itu sama dengan K kali P yang dikenakan fungsi T. Jadi karena aksioma 2 dan 3 1 dan 2 terpenuhi, maka T ini merupakan transformasi linier. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh transformasi linier untuk yang bentuknya matriks. Contohnya misalkan dari matriks ukuran 2 kali 2 ke matriks ukuran 3 kali 3. Nah, ini contohnya ya. Nah, pokoknya kalau mau membuktikan yang aksioma 1 itu harus dijumlahkan dulu sebelum dikenakan fungsinya gitu. Gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua ini adalah untuk pembuktian yang aksioma 2. Biasanya itu kalau untuk yang pembuktian aksioma 2 itu relatif lebih mudah daripada aksioma yang ke-1 gitu. Soalnya biasanya yang lebih panjang itu tuh yang lebih panjang dan menuntut kreativitas kita itu adalah di yang aksioma 1 ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian pemetaan itu juga bisa dikenakan dengan domainnya matriks, kemudian kodomainnya suatu polinomial gitu. Contohnya ini, T ini memetakan dari matriks ukuran 2x2 ke polinomial berderajat 2 dengan aturannya ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menunjukkan fungsi ini itu termasuk transformasi linear atau tidak gitu. Nah, ini yang pembuktian yang langkah 1, yang aksioma 1 itu cukup panjang ya. Nah, kalau yang aksioma 2 itu relatif lebih pendek. Nah, bisa juga dari polinomial ke R3 gitu, ke apa namanya? Ke suatu vektor gitu. Di sini contohnya polinomialnya derajat 2 apa namanya? Vektornya itu ruang vektor berderajat 3, apa R3 ini. Aturannya seperti ini. Itu bisa. Jadi asalkan apa namanya? Fungsinya itu benar terdefinisi, bisa terdefinisi, kemudian aksioma 1 dan aksioma 2-nya terpenuhi, ya berarti itu merupakan suatu transformasi linear gitu. Nah, kemudian ini salah penomorannya tadi. Kemudian ini fungsi yang memetakan setiap vektor di V ke vektor 0 itu disebut sebagai fungsi 0 gitu. Atau kalau dilambangkan itu kita tulis ini. Pemetaan U itu sama dengan 0. Untuk berapa? Untuk setiap U anggota ini ya, untuk setiap U vektor U anggota V. Nah, kemudian pemetaan yang seperti ini itu juga merupakan transformasi linear karena di sini kita bisa lihat berdasarkan buktinya ya bukti 1, bukti 2 itu terpenuhi semua gitu aksiomanya. Jadi fungsi 0 itu juga merupakan transformasi linear. Nah, kemudian ada juga fungsi yang memetakan setiap vektor di suatu ruang vektor V itu ke dirinya sendiri gitu. Jadi domainnya ya domainnya itu ruang vektor V, kodomainnya juga V juga gitu. Nah, fungsi yang seperti ini itu disebut sebagai fungsi identitas, memetakan terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi kodomainnya itu ya ada di ruang vektor yang merupakan domainnya juga gitu. Lambangnya seperti ini. Nah, fungsi ini itu juga merupakan transformasi linear gitu. Jadi karena apa? Karena di sini berdasarkan aksioma 1 dan 2 itu semuanya terpenuhi gitu. Nah, kemudian transformasi linear dari ruang vektor ke ruang vektor yang sama itu disebut sebagai operator linear. Nah, yang terakhir itu adalah sifat-sifat dari transformasi linear. Nah, sifatnya itu ada 3 ya. Pertama itu apa namanya transformasi untuk suatu vektor 0 di ruang vektor V itu tuh hasilnya tuh harus vektor 0 terhadap vektor 0 di ruang vektor W yang merupakan kodomainnya gitu. Nah, kemudian T dari min U itu sama dengan min TU. Kemudian TU min V itu sama dengan TU min TV. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada, ini ya, saya akan menyampaikan beberapa informasi ke kalian. Jadi minggu depan itu saya 1 minggu itu ada jadwal diklat. Diklatnya itu di luar kota dan selama diklat itu tidak diperkenankan untuk apa namanya melakukan aktivitas lain gitu. Jamnya itu dari pagi sampai malam. Nah, oleh karena itu ya solusi yang paling memungkinkan untuk jadwal UAS-nya itu
aljabar sama regresi ya berarti itu minggu depan semua gitu. Nggak apa-apa ya kalau UASnya minggu depan. Jadi aljabar hari Kamis, terus regresi itu hari Jumat. Tapi kalau misal kalian merasa itu terlalu mepet, mungkin saya bisa mundurkan dari hari Sabtu gitu ujiannya. Nanti kalau misal itu saya coba tanyakan gitu. Kalau misal ujian di hari Sabtu itu bisa atau enggak. Kalau misal kalian merasa Jumat itu Kamis Jumat itu jedanya terlalu mepet gitu. Gak apa-apa ya. Pak, maaf Pak, Kamis Jumat itu minggu yang 20 sampai 25 ya Pak? Tanggalnya Saya itu maksud pokoknya saya itu diklatnya itu dari 19 sampai 24. Ya berarti kalau gitu berarti kan ujiannya itu, ntar saya lihat kalender dulu. Ini tanggal 30-31 berarti. Soalnya tanggal 1 itu udah nggak bisa berarti karena tanggal 1 itu kan udah lewat masa ujian ya. Udah nggak bisa berarti ya itu tanggal 30-31. Atau kalau misal kemarin saya sempat tanya ke Bu Intan gitu kalau misal jadwal ujiannya itu di luar jadwal kuliah itu bisa atau enggak Bu gitu. Beliau itu menjawab ya bisa asalkan memang di jam itu mahasiswa tidak ada ujian lain gitu. Jadi misal gini, misal kalian merasa Kamis Jumat itu terlalu mepet gitu. Karena 2 hari yang berurutan dan materinya juga banyak gitu kan. Itu misal kalian mau menawarkan opsi, Pak, ujian aljabarnya misal hari Selasa gitu. Hari Selasa atau hari Senin gitu. Senin tanggal 27 misal. Nah, itu bisa aja. Asal kalian misal Senin jam 9 gitu. Itu tidak ada jadwal ujian lain gitu. Itu kata Bu Intan bisa gitu. Jadi ya saya persilahkan ke kalian. Tapi yang jelas saya itu bisanya ujian di minggu kedua ujian itu. Karena memang di minggu pertama itu saya ada diklat gitu dan itu kegiatan wajib yang harus diikuti gitu. Untuk bentuk ujiannya closed book atau open book, Pak? Karena mungkin saya menawarkan opsi saja, Pak. Pengalaman dengan 2 semester sebelumnya itu biasanya tuh dibuat closed book dan maksudnya kan Bapak juga ada diklat gitu, Pak. Mungkin closed book aja terus karena emang udah berdasarkan semua mata kuliah juga minggu pertama Pak, minggu depan ini sudah serentak semuanya menjalankan UAS gitu Pak, dan minggu kedepannya adalah untuk remedi Pak, ada misalkan nilai-nilai yang kurang gitu Pak. Mungkin dari saya ingin menawarkan opsi itu Pak. Tapi kalau misal ujiannya di minggu kedua itu kan nggak apa-apa ya, artinya itu tidak melanggar aturan juga kan, karena kan minggu kedua itu kan ya memang masih disediakan buat ujian gitu kan. Ya kalau misal nanti amit-amitnya nilai kalian ada yang jelek gitu, ya misal remedi ya saya berikan aja tugas atau apa gitu. Tapi sih saya rasa nilainya bagus-bagus kok. Wong kalian ini kan pintar-pintar. Lah iya kan? Ya daripada pertemuan pertama pas habis UTS dibandingkan dengan yang sekarang ini kan kalian saya lihat sudah ada kemajuan yang bagus lah. Dulu pas pertama setelah UTS itu kan saya tanya masih pada diam gitu. Nah, sekarang tadi saya baru nanya kalian sudah antusias untuk jawab gitu. Ya pokoknya inilah kalau saya itu ujian tuh yang jelas soalnya itu tidak akan susah-susah gitu. Terus saya usahakan itu ya saya nanti kan ada dari nilai keaktifan gitu kan, nilai keaktifan terus nilai tugas itu kan juga persentasenya kan juga besar gitu. Terus kan tadi juga ada yang kayak kemarin minggu-minggu sebelumnya itu kan kayak yang ada tambahan +3, +2 itu kan nanti saya pertimbangkan juga misalkan si A gitu, itu nilai UTS-nya atau nilai akhirnya tuh kok masih belum bagus gitu, tapi dia itu aktif gitu.
saya tanya sering jawab, terus dia juga sering inisiatif jawab sendiri, itu nanti akan jadi tambahan biar nilainya jadi lulus gitu. Pokoknya yang penting tuh apa namanya, kalau ujian itu jangan contek-contekan gitulah. Kalau sampai ketahuan contek-contekan itu ya saya akan arahkan kalian untuk ketemu saya lagi tahun depan gitu. Ya aturannya sesimpel itu gitu. Pokoknya yang penting tuh kalian jujur, terus aktif ya, insya Allah nilainya aman lah gitu. Nggak akan yang nggak lulus gitu. Gitu ya. Jadi sistemnya bagaimana Pak? UASnya Pak? Ya berarti nanti apa namanya, saya berikan soal gitu, close book, terus nanti live Zoom gitulah ya, tanggal ini ya, tanggal 30 dan 31 itu. Jadi 30 itu untuk apa namanya, untuk aljabar, 31 itu untuk regresi gitu. Tapi nanti untuk yang regresi itu apa namanya, kan kayak ada tabel ANOVA segala macam, itu nanti sudah saya sediakan lah. Misal ya bentuk soalnya tuh kira-kira ya. Saya juga belum buat soalnya. Jadi misal kalau regresi itu ada tabel ANOVA belum lengkap, silahkan kalian lengkapi gitu. Terus misal kayak melakukan estimasi parameter gitu ya, saya sudah sediakan tabelnya. Artinya kalian tidak kerjakan benar-benar dari nol gitu, bentuk matriksnya terus kalian hitung sigmanya gitu, enggak gitu. Jadi ya saya juga mengukur waktu dan juga mengukur kemampuan kalian juga gitu. Jadi tidak yang soalnya saya persulit banget gitu ya, enggak lah. Ya standar ujiannya anak UPN aja gitu. Gitu ya. Untuk materinya itu ya setelah UTS ya. Materi setelah UTS sampai ini kan ada sebenarnya ada satu materi lagi yang belum saya sampaikan, yaitu tentang apa namanya, yang nilai eigen dan vektor eigen itu. Nanti filenya kan saya susulkan ya. Jadi kalau yang tatap muka itu sampai hari ini, tapi nanti ada satu materi yang belum saya berikan, yaitu tentang yang nilai eigen dan vektor eigen gitu. Atau kalau untuk kalau untuk aljabar ya saya rasa aljabar linear close book aja ya. Kan sebenarnya kan kalau dilihat juga materi aljabar itu kan nggak terlalu banyak kan. Contohnya kayak ini, hari ini kita cuma transformasi linear sama tadi apa yang maksudnya teorinya kan sedikit kan, hanya segini gitu. Nah yang banyak itu kan di contoh-contoh soalnya aja gitu. Jadi asalkan kalian sudah paham konsepnya, terus kalian nanti misal kalau contoh yang transformasi linear gitu, kalian bisa kreatif di sini tuh ya udah bisa gitu. Jadi nggak yang terlalu susah gitulah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya kalau tidak ada, maaf Pak, mungkin ya apa? Bisa dipertimbangkan Pak untuk open book tapi langsung gitu Pak, maksudnya. Open book bisa boleh. Tapi kalau open book berarti tingkat kesulitannya ya saya naikkan dikit ya. Masa open book sama closed book sedikit, tingkat Pak. kesulitannya beda gitu. Sedikit saja Pak. Iya. Ya sedikitnya berarti standarnya ini ya, standarnya anak sains data gitu ya. Iya. Ya nanti saya apa namanya, saya pertimbangkan untuk open book. Baik Pak. Ya, nanti saya kontaknya saya sama ini aja lah ya, sama kormatnya ya. Sahat kan ya kormatnya ya. Sahat atau Ardi ya, saya agak ketukar itu. Oh iya, saya Pak Aljabar. Oh ya, oke. Ini masuk semua kan ya? Ada yang nggak masuk nggak?
Haikal ada nggak Haikal? Haikal dari tadi saya cek kok nggak masuk ya. Apa berarti emang nggak masuk berarti anaknya ya? Berarti hari ini Haikal tidak masuk. Nah, Haikal. Nah, yang kemarin tanya absennya itu kok belum 100%, ya saya juga nggak tahu, soalnya kalau di saya itu di sistem absen saya sudah saya absen terus gitu. 6, berarti kan hari ini kan absen di sistemnya itu kan yang ke-7 gitu kan. Itu saya hari ini udah 7 kali gitu. Jadi saya nggak tahu itu kenapa kok. Tapi kan kalau misal 92% itu kan masih bisa ikut UAS kan? Nih, bentar. Udah muncul nggak? Muncul kan? Sudah, Pak, sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, setelah UTS kan 7 pertemuan kan. Pertemuan ke-8 itu kan, atau pertemuan ke-16 itu kan UAS kan? Iya, Pak. Iya. Oh, ini saja. Saya udah menemukan solusi untuk ujiannya. Jadi tadi kan Rafka menawarkan open book gitu ya. Saya mau berikan open sheet aja. Jadi sekaligus kalian buat belajar gitu ya. Jadi kalian buat catatan satu kertas HVS lah ya. Bukan HVS, A4 bolak-balik boleh, silahkan. Nah, kalian catat di situ apa namanya, ya terserah kalian mau nyatet apa yang berkaitan dengan aljabar. Itu yang nanti akan kalian gunakan di ujian gitu. Tapi selain itu kalian tidak boleh buka-buka buku yang lain gitu ya. Apalagi buka slide presentasi materi file kuliah gitu ya. Jadi selama ujian itu yang akan kalian gunakan sebagai alat bantunya gitu. Gitu ya. Ya biar kalian juga belajar juga gitu. Jadi kan kalau kalian nyatet itu kan otomatis kalian sedang dalam posisi sadar kan, tidak sedang dalam tidur kan. Ya, itu nanti bisa sebagai media kalian juga untuk belajar gitu. Ya gitu ya. Sepakat ya? Istilahnya open sheet gitulah ya. Satu kertas A4 boleh bolak-balik, silahkan. Nah, biar saya itu tahu kalau kalian itu benar-benar bikin bikin itunya, H-1 ujian itu jangan H-1 ujian ya. Kita ujian kan jam 7 ya. Ya inilah sebelum ujian pokoknya ya. Saya berikan batas waktu sebelum ujian. Kalian kumpulkan apa yang sudah kalian tulis ke saya gitu ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kan itu ditulis tangan kan gitu. Misal Agif nih udah nulis gitu di kertas kan, bolak-balik lah anggaplah di sini sama di belakang gitu. Nah itu nanti difoto atau di scan terus dikumpulkan ke saya gitu ya. Nanti ngumpulkannya kolektif aja ya. Sahat, saya minta tolong nanti dikoordinir ya untuk mengumpulkan itunya, filenya, file sheet yang akan digunakan, ya yang akan digunakan untuk ujian gitu. Itu saya minta dikumpulkan paling lambat itu ya sebelum ujian itu gitu. Jadi biar saya tahu gitu, bahwa saya tahu kalian benar-benar ngerjakan dan tidak ada yang kopas dari punya yang lain gitu. Misal si A minjem punya si B buat dibikin sheet itu gitu ya. Nah, oke, berarti kita ujiannya saya tulis di sini sekalian ya. Ujian open sheet
1 lembar kertas A4. Bolak balik. Dikumpulkan. Oke, gini ya. Nah, jadi begitu. Jelas ya. Ini juga udah jam 9. Kita kan sampai jam setengah 10. Ini udah jam 9. Jadi, materinya saya tuliskan. Materi, berarti dari yang ini ya. Dari yang vektor. Vektor sampai nilai eigen dan vektor eigen. Nah, untuk yang materi nilai eigen dan vektor eigennya itu maksimal besok lah saya kirimkan ke kalian. Dan kalau misal kalian ada yang belum paham, saya terbuka untuk diskusi lewat chat ya. Jadi sampai hari Sabtu sebelum saya berangkat diklat, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan lewat chat. Misal mau tanya di sini malu gitu. Jelas ya? Ya kalau udah jelas, saya akhiri perkuliahan kita untuk mata kuliah aljabar linier. Semoga apa yang